Jadi nanti kau jatah kita masuk surga sebenarnya. Tapi kalau di dunia kau tak jalan ke surga itu takut, akhirnya keluar daripada relnya ibarat kereta api, tak pasal di neraka untuk penampungan. Jangan salahkan Allah. Allah membuat neraka. Neraka tadi diciptakan oleh Allah dikarenakan manusia tak mampu menjalani jalan yang benar. Pertanyaan berikutnya, apa jalan yang benar itu? Itunya tadi Al-Quran. Allah mengatakan, wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Siapa saja yang menempuh jalan ini dengan sungguh-sungguh, maka dia akan dituangkan air yang tidak akan pernah kering, air berkah, air rahmat, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang tidak menempuh Quran sebagai jalan hidupnya, tidak mau tahu dengan Quran, tidak ingin tahu dengan Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, berarti dia sudah terkencang jalannya, bukan di atas rel. Maka orang ini terpaksa dibuatkan penampungannya. Nah, itulah neraka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sekali lagi jangan kita siu-siukan Al-Quran. Tak cukup hanya sekedar kita baca, tak cukup hanya sekedar kita tahu artinya, tak cukup sekedar hanya kita hafal ayat-ayatnya, tapi kita harus mengerti. Seperti kata-kata tadi, asra itu memperjalankan artinya, bukan berjalan. Kalau berjalan sendirian Muhammad, kalau memperjalankan berarti ada orang yang memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian berbagai macamlah peristiwa yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj itu, kita pun hendaknya seperti itu. Jadikanlah hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan itu sebagai bukti tentang keagungan Allah, sebagai ayat. Tetaruan kaki, oh bukti yang besok itu tak puasa. Ya Allah nak berpuasa. Baik kejamin dijalin, buat laitam, lah putih ya. Nampak di situ, nembasok pion dak awak nak berpuasa. Selai rambut pun dak bisa kita puasai. Ya. Terjadi sesuatu di diri kita, sakit misalnya, kita tahu, melihat bahwa memang puasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu adalah merupakan ayat bukti tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam surah Al-Imran itu diterangkan dengan jalin, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa sesungguhnya ciptaan langit dan bumi apa saja, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi, semuanya itu adalah merupakan ayat, merupakan tanda tentang kebesaran kami bagi orang-orang yang mempunyai akal kecil Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menonton TV boleh, tapi lihatlah keagungan Allah. Buktikanlah ayat-ayat kebesaran Allah melalui itu. Tadi lima orang mengecek todongan di situ. Tadi lima orang menari, kita tonton dalam kamar kita sendiri. Jangan terpaku kepada orangnya. Begitu Allah Subhanahu wa taala tadi, ya agungnya, maha benarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, linuriyahu min ayatina, dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW banyak dalam dapat melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kalau kita sudah menjadi hamba Allah, ciri-cirinya adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan, kita berhasil melihat bahwa itu adalah bagian daripada bukti atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para imam-imam, orang soleh-soleh selalu mengungkapkan seperti itu. Tidak ada yang aku lihat di balik yang sesuatu yang aku lihat kecuali Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya. Ya, gagalnya yang tampak hanya Allah Subhanahu wa taala. Berhasilnya yang tampak hanya Allah Subhanahu wa taala memberi hasil itu. Jadi untuk itu kita tidak boleh meninggalkan, menjadikan segala sesuatu itu tidak berfungsi sebagai ayat. Ayat bahasa kitanya tando, bekas, itu namanya ayat. Kalau kita mampu menyerap, mampu kita membuktikan segala sesuatu sebagai ayat, tanda dari kebesaran Allah, maka kita akan lahir dalam diri kita rasa takut, rasa hati-hati, rasa mengawas diri. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj itu
menunjukkan bahwa begitu jauhnya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ditempuh dalam masa yang sangat singkat oleh Muhammad karena dia apa? Nah, dan itu begitu sangat jauh antara itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak jauh dengan kita yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu selagi kita tidak menjadi hamba Allah, maka tidak akan pernah kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jadi katakan mereka menurut Buya Kamal Tuhan teh jauh dari awak, enggak, Tuhan jauh dari awak, jauh dari Tuhan, itu berbeda dulu. Ya. Contohnya saja banyak itu terjadi orang sayang ke awak tetapi awak enggak kepada orang itu berarti orang dekat ke awak jauh dari orang. Maka dinamakan dekat tadi orang sayang, awak sayang, itu namanya orang yang dekat, berdekatan itu di dalam masalah dunia. Dengan Allah pun seperti itu. Allah lah tahu dengan kita tak tahu dengan Allah, berarti kita jauh dari Allah. Yang Allah tetap dekat dengan kita. Jadi rasa itu perlu kita rasakan. Allah itu jauh, dekat bagi orang-orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi rahasia daripada Isra dan Mi'raj itu adalah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam sebuah hadis Nabi menyatakan as-salatul mi'raj lil mu'minin. Salat itu adalah merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin. Artinya salat itu berartinya sedang datang menemui Tuhannya, tapi karenanya tidak hamba Allah, maka terlampau sulit olehnya untuk datang dekat kepada Allah dalam salatnya. Maka justru seperti yang tadi yang terjadi, semakin dipikirkan maka semakin tak mampu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin konsentrasi, semakin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, "Mbak, caranya sembahyang itu nak khusyuk dia?" Jawabannya, jadi hamba Allah dulu, kalau tidak itu tidak bisa. Ya, tidak bisa sembahyang itu dikutak-atik, itu tidak bisa. Oh, panjang ayat-ayatnya baca nak khusyuk dalam sembahyang, tambah baliau dalam sembahyang. Kalau melakukan rukuknya nak khusyuk dalam sembahyang, bertambah bosan di sembahyang. Banyak-banyakkan dua dalam sembahyang, bertambah keliru sembahyang. Memang hadis mengatakan seperti itu, aksiru doa aku fi shalat. Perbanyak doa kamu di dalam salat. Lalulah kita perbanyak berdoa, apakah akan khusyuk kita? Maka doa tadi akan membawa kita menjadi orang tidak khusyuk. Mengapa? Karena setiap yang kita doakan karena kita tidak hamba Allah akan bertentangan nanti dengan apa yang sebenarnya yang harus kita minta. Ya, pada umumnya manusia itu minta bertambah. Menyangkut dengan umur, ya Allah tambah umurku. Menyangkut dengan taat, ya Allah tambah taatku. Menyangkut dengan harta, tambah hartaku. Itu nanti apa? Lihat ibu-ibu nama doa, ya Allah hancurkan hartaku. Lihat satu bukti. Kalau andai kata doa itu tidak dituntun oleh kebenaran yang sesungguhnya tadi, maka akhirnya doa tadi akan berlanjut sampai kepada hal-hal yang tercela. Minta tambah saldonya. Ya, aku saja minta tambah, akhir-akhirnya tambah maturin ya Allah. Tambah telingunan ya Allah, tambah seluruhnya ya Allah. Bahkan masuk tambah suami dan ya Allah. Aneh jadinya manusia kalau tidak dituntut oleh kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik kita kepada persoalan pokok, selama manusia menjadi hamba yang lain, maka justru mereka itu akan jauh daripada Allah, walaupun Allah tadi dekat kepada mereka. Maka untuk itu timbul pengajian yang kedua, rahasia daripada Isra dan Mi'raj tadi, artinya adalah harus kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan hamba Allah? Apa yang dimaksud dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Sembahyang, puasa, zakat, haji itu saja tidak. Hamba Allah artinya adalah orang yang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Takut diberi oleh Allah rasa takut, utamanya takut kepada Allah. Harap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah terjadi
takutnya hanya kepada Allah yang lebih, harapnya hanya kepada Allah yang lebih, maka akan terjadilah sinergi, maka kehidupannya akan menjadi stabil dan normal. Nah, kalau andai kata takutnya kepada yang lain lebih daripada kepada Allah, hidupnya akan menjadi tidak normal, jiwanya akan menjadi resah, gersang dan lain sebagainya. Jadi menjadi hamba Allah artinya mendahulukan Allah, melebihkan Allah dari segala hal tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan itu di pernikahan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, oleh sebab itulah kita tidak boleh lupa dengan Tuhan. Ya, apa saja yang kita hadapi itu menghubungi kita dengan Tuhan. Kalau kita berdua tak mungkin berdua kalau tidak dengan Tuhan. Kalau kita berbicara seperti yang ini tak mungkin berbicara kalau tidak dengan Tuhan. Maka dalam kaji Bismillah disebut di situ Ma'iyah dan Sababiyah. Mana mungkin mulut aku akan berbicara kalau tak ada kudrat. Bapak ibu-ibu kira kini ku ambo mengaji ko semata-mata tidak, dari Allah atau pengajian. Buktinya tak mungkin mulut akan menyampaikan pengajian kalau tak ada keinginan kudrat. Tak mungkin kodrat akan membuat kaji itu akan sampai keluar kalau tidak ada keinginan. Tak mungkin keinginan tadi akan ada kalau tidak ada ilmu. Tak mungkin ilmu tadi ada kalau tidak ilmu. Tak mungkin hidup itu akan ada kalau tidak ada yang maha hidup. Jadi setiap yang keluar dari mulut kamu sendiri, dari perbuatan kamu sendiri, itu adalah disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh lupa. Ya. Makan itu sebuah nasi dari Allah, ila Allah, kepada Allah. Tak mungkin kita akan bisa makan kalau tidak ada Allah. Tersebab dari Allah, disertai oleh Allah. Ma'iyah dan Sababiyah, kajinya dalam kaji Bismillah. Sekolah menyampaikan kaji. Sekolah berhasil menamat sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, maka hal itu ditetapkan oleh Allah, oleh Nabi di dalam kata-kata yang khusus. Kata Allah, aksiru zikra, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak jangan lupa dengan tadi. Konalah orang itu, Allah itu pada ingat. Zikir itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi dihayati, dirasakan, diingat. Garuda petangku aku sampaikan, harus kita tuh di dalam hati kita itu ada Allah, 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 Allah. Namanya tuh siapa itu Allah itu yang maha suci tadi, yang maha mampu tadi. Maka kita latihlah diri kita mengucap Allah, 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 Allah itu di dalam diri kita sendiri. Sebab salah satu tujuan daripada pengajian itu adalah pandai mati. Ada risiko tentang pandai mati. Ya. Itu klaim saja dulu alun pandai kita mati. Maka untuk itu diajar oleh agama harus pandai mati. Kalau mati dalam keadaan tidak benar, jadinya neraka. Tangga iman itu menyelamati neraka. Tabawa syirik menyelamati, kekal di dalam neraka. Maka untuk itu dibangunlah suatu sistem yang namanya tadi adalah zikir, supaya kita senantiasa selalu ingat di dalam hidup, ingat di dalam sholat, ingat di dalam sewaktu kita sakratul maut nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perlu riyadhah, perlu dilatih. Baca cara melatihnya, cari ilmunya dulu. Yang mati itu apa? Yang mati itu adalah berhentinya organ penting tubuh kita beroperasi, yaitu jantung. Ya. Jadi kalaupun digerakkan tangan ko dek baterai misalnya, do nanti orang akan membuat pandai menggerakkan tubuh, tetapi jantung nggak berjolai, itu namanya mati. Di jantung itulah berpusat segala sesuatunya. Hayat di situ, samiyah di situ, basir di situ, kalam di situ, tuh, qadrat di situ, iradat di situ. Itu disebut dek kaji lama-lama itu sifat ma'ani yang tujuh. Di jantung itulah letaknya. Maka apabila jantung kita tadinya aktif dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah maka justru di dalam sholat kita akan mudah khusyuk. Di dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu dengan Tuhan. Di waktu kita mati nanti kita akan pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, mati
Maka oleh sebab itu, salah satu sistem yang dilakukan oleh majelis taklim, balik ke majelis taklim balik, yaitu menjalankan tarikat mati. Itu kalau kita beri istilah baru, yaitu biasakan cari di dalam zikir, biasakan di dalam salat, lakukan di dalam hidup, sudahi di waktu akan berpulang, di waktu angin nebatiwi, di waktu ombak nan basabuang, talimu nyolapoka, udorat nyolahabi, dan lidah nyolakalu. Disitulah dihabisi, disitulah dirasakan apa yang dicari dalam zikir tadi. Kalau ada ibu-ibu tapi saya membuat buku, sogan bro aku cak-cak mau menjual buku, sogan bro buku ada masih ada tuh, kira-kira tua lain di rumah, nak bawa kan. Di situ aku terangkat jali-jali. Saya menyangkut dengan batangnya pengajian itu, aku jalikan sih. Masalah zikir, carilah rasa itu di dalam zikir. Ajaklah jantung kita tadi aktif dengan Tuhan. Tidak perlu dibaca. Kita tungkikkan lidah ke langit-langit, nak jam dibaca aja dari lidah. Sunyikan diri kita, anyamkan diri kita, seolah-olah lepas segala sesuatu, seolah-olah kita sajanya yang diciptakan oleh Tuhan, yang lain tidak ada. Sampai tidaknya ketika itu, rasakanlah setiap detak jantung itu tadi itu mengeluarkan ya aroma tentang Allah, 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 Allah. Kalau di dalam keadaan normal itu 70 sampai 100 kali itu normal. Ya, tetapi kalau nyolah nanti tidak normal lain, itu berarti sudah lain persoalannya. Nah, 200 kali dalam semini, akhir-akhirnya akan berhenti, lambai-lambai, mungkin lain 2 dalam semini, lain akhir berhenti. Itu matilah di dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dilatih, tak bisa itu nanti sajalah, tak bisa. Itu kadang-kadangnya kita memandang agama tadi untuk urusan iswa, enggak, untuk urusan kini. Kalau pandai kita berzikir itu, lah jalan zikir itu dari tubuh kita apa? Itu akan baik nanti, mati kita akan baik, hidup kita akan baik nanti. Nah, jadi maka oleh sebab itulah kadang-kadang diperlukan bimbingan dituntun. Yang menuntun itu namanya adalah orang yang mursyid, orang yang tahu tentang sumber itu. Jadi itu ajak diri kita untuk merenung lebih dalam, untuk meninggalkan segala sesuatu yang ada. Tak ada satu pun yang ada kecuali kita. Seolah-olah begitu tidaknya kita berpikir. Ada malaikat Allah itu malaikatul a'la namanya. Sejak mulainya diciptakan oleh Allah beribadah terus, berzikir terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tak tahu bahwa ada selain daripada dirinya itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahunya bulan, bintang, matahari, hanya dia yang tahu. Dia sendiri yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu fokusnya di dalam mengingat, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ajak diri kita seperti itu. Seolah-olah kita tidak beranak, seolah-olah kita tidak punya keluarga, seolah-olah kita tidak punya bumi, seolah-olah kita hanya berada, kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itulah kita heningkan diri kita sunyikan perasaan kita sebut di dalam diri, dalam jantung kita tadi, Allah, 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 dan seterusnya. Dan setelah itu dilakukan, ditunjukkan, lakukan nanti suatu itu akan tidur. Ya. Jangan ibu-ibu nanti tidur dalam keadaan melamun. Dalam berpikir, jantung kita itu sedang menganalisa bila kedapatnya dan diurang lah cukup. Jangan itu tak juga kedapat. Hentikan seluruhnya, ganti dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, 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 Allah. Lalu kita terlelap tidur dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah baca. Sehingga di dalam pengajian majelis taklim istiqmal itu banyak sekali itu istilah-istilah. Salah satu istilah misalnya, menjeritlah kepada Allah sekuat-kuatnya, tetapi tidak boleh bersuara. Bagaimana? Tak boleh bersuara. Menjeritlah kepada Tuhan dalam batin kita, di dalam kalbu kita, di dalam jantung kita tadi. Apa yang sedang kita derikan? Insya Allah kalau pandai kita sampai ke kil, yakhruju man yasha, akan mengeluarkan Allah, akan orang menghendaki dari segala sesuatu yang dia tidak ingini.
Kalau dia sakit akan disembuhkan. Kalau dia sulit akan dilapangkan. Kalau dia sedang menghadapi sesuatu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murah cuma bertong dengan Tuhan, lebih mudah daripada bertong dengan adik kakak kita sendiri. Ya. Dan biasanya untuk melaksanakan itu kita dipengaruhi oleh indrawi kita. Mata kita mempengaruhi, telinga kita mempengaruhi, ya. Dan kemudian perasaan badan kita mempengaruhi. Untuk itu pijamkan mata, pekakkan telinga. Lain pula jadi. Anggaplah diri kita tadi hanya berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan banyak itu zikir tadi banyak macamnya memang. Yang paling mutlak zikir itu yang paling laus itu adalah la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang hanya sekedar baca dengan lidah, tetapi tidak menyambung dengan qalb, tidak menyambung dengan jantung, hakikat daripada jantung kita sendiri. Kalau kita bawa ke papan tuli, bu, diri kita ke balampi-lampi ke tubuh kasar kuat tampak. Nah kemudian termasuk alat-alat yang tidak tampak seperti hati, jantung, limpo, empedu tadi itu masih unsur tubuh kasar kita. Asal kejadiannya api, angin, air, tanah. Api bukan api melainkan darah pada kita. Nah, angin bukan angin melainkan urip pada kita. Sampai terjadi sifat Allah yang bernama azim, panjang. Daging bukan daging melainkan tanah berulunya. Ya, perlu ditanazulkan dan perlu diteruskan itu tubuh kasar. Nah, di dalam tubuh keturunan kasar tadi intinya adalah jantung tadi. Ya, maka jantung itu ada di dalam itu berupa darah, bentuk darah hitam. Di pusat jantung itu terletak darah hitam. Itulah komponen yang menghangatkan tubuh kita. Orang ini menyebut itu dengan roh. Sebetulnya itu belum roh. Dan kemudian di dalam yang merah tadi itu disitulah berkentayangan itu segala macam rasa-rasa tadi. Kalau lah putus hubungannya keluar, nah makanya masih merasa tapi tidak berujung keluar. Artinya kalau kita lah mati tetap merasa yang itu, nya tidak mati. Tetap tahu yang itu, tetapi tidak berhubungan lagi keluar. Itulah mati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jangan dianggap bahwa mati itu putri perkara rendah. Itu akan lebih mendengar, lebih jelas yang kita dengar dibandingkan dengan didengar oleh telinga. Mengapa? Kalau pendengaran telinga, panjang prosesnya baru sampai kepada hati yang hitam tadi, darah hitam tadi. Sedangkan kalau kita mati nanti, langsung itu yang mendengar, meralat pendengaran, lebih tajam pendengaran daripada yang ini. Tapi tidak berhubungan lagi keluar. Kalau teriakan dan disabui, andai kata nanti malam nasib kita mati dalam keadaan tidak baik, lalu kita disiksa di dalam kubur kita sendiri, jeritan kita akan lebih keras daripada jeritan gini. Tapi tidak menyambung dengan yang lahirkan, sehingga tidak ada satu makhluk manusia yang bisa mendengar kecuali makhluk yang dijatakan. Ayam, kambing, kobau mendengarnya tuh pakit mayat di dalam kubur. Tapi yang kita tidak. Mengapa? Dua alasan. Pertama, karena sudah terputusnya hubungan antara lahir dengan batin. Yang keduanya, kalau diperdengarkan oleh Allah pakit mayat di dalam kubur, tak ada seorang pun manusia yang akan normal, gila semesta. Itu yang perlu kita latih. Namanya itu adalah zikir maut. Jadi banyak zikir itu. Ada zikir maut, ada zikir Quran, ada zikir Allah. Yang kuncinya yang tadi, merenunglah, carilah jati diri kita sendiri, sebut dan ingat Allah Subhanahu wa taala di dalam pribadi kita masing-masing. Ya. Itu diistilahkan itu di dalam majelis taklim itu dengan muhasabah. Menghitung, melihat, memprediksi diri kita sendiri. Ini muslihat bapak-bapak, ibu-ibu laksanakan. Ya, bijangkalah makodu, pandanglah hati nurani itu, disitulah berkumpul segala sesuatu, segala kemampuan disitulah yang berkumpulnya. Maka salah satu di dalamnya adalah kalam,
kalam itu adalah ucapkanlah Allah, 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 Allah sambil kita berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh bersuara. Kalau bersuara itu ego berampiakan. Biarkan malam mampu dan Yesus sekular aku lain dengan terjadi. Itu tidak boleh bersuara. Jadi aku tidak akan praktekkan ibu-ibunya, maaf, tapi laksanakanlah sendiri-sendiri. Malam menjelang golok, ya, kicang-kicang kalamatu masuklah ke dalam diri pribadi kita. Ucapkanlah Allah, Allah, lihatlah keagungan, lihatlah kebesaran, rasakan di dalam hati kita. Terlelap kita pada itu sampai bangun nanti itu adalah ibadah. Bekerja bapak-bapak, ibu-ibu di sawah, di kampung, di masanya bekerja, rasakan bahwa kita itu dengan Allah. Tahu diri kita, mengerti jantung kita. Artinya pada waktu itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala sampai selesainya terjaga ibadah namanya yang sebenarnya. Nah, jadi bapak-bapak ibu yang berbahagia, karena waktu kita mungkin banyak untuk beberapa soal pokok. Jangan lupa bahwa bagi Allah tidak ada satupun yang tidak akan mungkin, kecuali membuat Tuhan seperti dirinya. Itu pun diperselisihkan oleh ulama. Kalau Allah mau bisa, tetapi Allah tidak mau karena Allah itu sangat cemburu. Kalau dibuat Tuhan kepada kita pun Allah tadi cemburu, sangat-sangat cemburu. Ingat, cemburu adalah merupakan lambang daripada cintanya kepada kita. Orang kalau tak cinta, tak ada cemburu. Pertama. Yang keduanya, apapun yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun menurut logika itu tidak mungkin, seperti Isra dan Mi'raj tadi, hidup mati kembali, dihisab nanti, mayat ditanya di dalam kubur, tak mungkin menurut akal itu. Tetapi kalau kita balik kepada Allah itu Maha Suci, itu bisa terjadi. Ya, banyak bukti-bukti yang menunjukkan hal itu. Dan kemudian orang-orang yang telah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala akan lebih dekat kepada Allah, akan mudah dia kepada Allah. Contoh seperti Muhammad tadi, walaupun begitu jauhnya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, antara Masjidil Aqsa dengan Rafah Sidrata, tapi Nabi Muhammad itu berhasil menempuh di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tergantung jadi hamba Allah atau tidak. Kemudian di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW selalu di dalam keadaan menundukkan diri, menghina diri, dengan kata lain dari masjid ke masjid. Dan kemudian di dalam persoalan Isra dan Mi'raj itu penuh dengan keberkatan. Maka jangan kita mengharap sesuatu yang kita dapatkan tidak diberkati itu jauh lebih jelek daripada sesuatu yang dapat, yang tidak dapat tetapi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat harta tidak diberkati, lebih baik tidak dapat harta tapi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudiannya Allah tadi ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Kita harus melihat, menjadikan segala sesuatu yang ada itu sebagai tanda-tanda, sebagai ayat, sebagai bukti tentang Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innahu was-sami'ul basir, bahasanya Allah itu dia mendengar lagi melihat. Jangan lupa sekejap pun bahwa kita selalu diawasi, selalu didengar, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa berarti kita jauh dari Allah. Nah, kalau kita ingat berarti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kira-kira apa masalah yang timbul di pengajian yang saya sampaikan. Silakan balik kembali. Kalau bisa mau selesaikan, mau selesaikan. Kalau tidak, tentu dicari tempat yang lebih alim. Kalau tidak, ambil dulu utang sampai kapan sampai selesai. Silakan.